Perkenalkan, nama saya Didit Setiongtomo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Makassar, bidang studi manajemen perkantoran. Nomor UKG 2016995 77508. Nomor mahasiswa 219017495022. Berikut ini video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pagi. Oke, sebelum kita mulai kegiatan di pagi hari ini, minta tolong kepada Arif untuk memimpin doa. Kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama seperti yang kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Arif sudah berkenan memimpin doa. Apa kabar generasi sehat penerus bangsa? Baik. Oke, tentunya saya harap kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, karena pandemi di dunia khususnya di Indonesia ini belum usai, masih ada. Jadi saya harap kalian juga tetap selalu senantiasa menerapkan protokol kesehatan di kehidupan kalian, memakai masker, menjaga kerumunan, dan lain sebagainya. Intinya jagalah kesehatan, jagalah kebersihan. Oke, sebelum kita mulai kegiatan di pagi hari ini, minta tolong untuk dipersiapkan alat-alat ataupun bahan yang nantinya digunakan untuk pembelajaran kita di hari ini. Nah, sambil kalian mempersiapkan, di sini saya cek kehadiran. Nah, bos, Hadir. oke. Ini nggak macet lagi. Maria, Irfan, oke. Nanda, sehat dah. Adit, Bumi, ini Arif sudah tadi yang mimpi doa. Hengki, Dina, Meme, sudah disiapkan perlengkapannya? Oke, kalau sudah, untuk materi yang akan kita pelajari tolong diperhatikan dulu slide yang saya tayangkan di depan. Jadi kita masih mempelajari mengenai teknologi perkantoran, ya, khususnya mengenai aplikasi pengolah kata. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari juga mengenai aplikasi pengolah kata. Tetapi untuk hari ini kaitannya untuk materi pokok yang akan kita pelajari adalah ya ada pengembangan, ada materi baru, subtopik baru mengenai aplikasi pengolah kata. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi atau subtopik yang akan kita pelajari di hari ini, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bagaimana aplikasi pengolah kata. Nah, saya ingin cek dulu apakah kalian masih ingat, apakah sudah paham tentang aplikasi pengolah kata yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai aplikasi pengolah kata. Nah, sebutkan contoh aplikasi pengolah kata selain Microsoft Office Word. Ada yang mau berkenan menjawab? Silahkan angkat tangan. Ya, Sagus. Notepad. Notepad. Oke, terima kasih. Ada lagi? Meme? Ya. Oke, Open Office Writer. Terima kasih. Nah, seperti yang disampaikan kemarin, kalau misalkan kita itu sama aplikasi pengolah katanya, jadi kan untuk pertukaran datanya itu lebih mudah. Kemarin juga saya suruh kalian untuk mendownload materinya, materi yang sudah saya share di linknya ada di depan. Silahkan nanti kalau misalkan bagi yang belum
mendapatkan materi mengenai aplikasi pengolahan kata ini dapat diunduh di link tersebut. Silahkan, masih saya open, masih saya buka, boleh kalian download kapan saja. Kalau misalnya hilang, download lagi boleh, nggak bayar. Oke. Kemudian fungsi dari, nah ini jawaban dari Sagos kemarin dan ini, yaitu adalah banyak digunakan sehingga memudahkan pertukaran data. Itu adalah materi-materi mengenai apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai, ya masih di aplikasi pengolah kata, masih di aplikasi pengolah kata. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ya kalian nanti mampu mengaplikasikan, menganalisis aplikasi pengolah kata, kemudian menganalisis fasilitas pengaturan pada aplikasi pengolah kata, memilih fasilitas pada aplikasi pengolah kata dalam membuat dokumen, dan membuat dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita di hari ini. Nah, untuk topik atau subtopik yang kita pelajari yaitu tentang bagaimana menyisipkan apa? Menyisipkan gambar, menyisipkan equation atau tabel. Ini adalah link yang saya share kemarin, yaitu mengenai pretest yang saya lakukan. Jadi berdasarkan hasil pretest yang kalian sudah isi di link yang saya berikan. Ya, linknya adalah ini. Kalau bagi yang belum mengisikan silahkan diisikan. Kemarin sudah saya share di WA. Mengenai pertanyaan, pernahkah Anda menyisipkan file di Microsoft Office Word? Sebutkan satu contoh penyisipan yang pernah Anda lakukan. Nah, ternyata jawabannya di sini hanya ada dua. Yaitu yang pertama adalah foto, yang kedua adalah tabel. Ya nggak salah, dua tapi gede-gede, hampir sama besarnya, tetapi lebih besar foto. Nah, dari sini saya tarik kesimpulan bahwa jawabannya adalah foto dan tabel, tetapi lebih besar jawaban foto. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau jawaban di link yang saya berikan itu yang besar, itu adalah jawaban yang paling banyak dijawab. Ya, tentunya kalau sedikit ya berarti lebih kecil dia ukuran dari hurufnya. Nah, ini lebih besar yang foto, jadi banyak yang menjawab foto daripada tabel. Seperti itu. Nah, terkait bagaimana menyisipkan foto ataupun tabel, nah di sini saya langsung saja ke Microsoft Office Word. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai font, paragraf, dan page setup, pengaturan halaman, pengaturan font, pengaturan paragraf, dan sebagainya. Nah, untuk hari ini ada pengembangan. Bukan berarti materi yang sudah kita pelajari kemarin itu akan kita tinggalkan mengenai pengaturan font, pengaturan paragraf, page setup, itu tidak ditinggalkan. Tetapi apa? Ada kesinambungannya. Di tab menu insert, di sini kita bisa menyisipkan foto. Saya ingin memastikan siapa yang belum pernah menyisipkan foto? Dan minta tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oh, belum. Mengenai menyisipkan foto di Microsoft Office Word, di sini di tab menu, ya seperti yang saya bilang kemarin bahwa di Microsoft Office Word, di sini ada bagian-bagian yang disebut tab menu. Ada tab menu Home, tab menu Insert, Design, Page Layout, Reference, dan lain sebagainya. Nah, kita lebih fokus ke tab menu Insert di pojok, hampir pojok lah, sampingnya Home. Di sini ada Insert. Untuk menyisipkan foto, bagaimana caranya?
Untuk menyisipkan foto di sini ada picture. Ada picture. Klik saja picture-nya. Nah, di sini kita akan diarahkan ke penyimpanan di komputer kita. Penyimpanan di komputer kita. Kita bisa cari di mana kita simpan fotonya. Di mana? Kita cari. Nah, kalau misalkan sudah, kita klik. Kemudian pilih insert. Ya semacam itu saja untuk menyisipkan gambar. Ini saya hapus ya. Saya mau ambil dari penyimpanan saya, misalkan di sini. Saya klik kanan, copy, kemudian kita menuju ke Microsoft Office Word. Kemudian klik kanan, master. Apakah masuk gambar yang saya pilih tadi? Masuk. Masuk. Jadi sama. Bisa juga. Bukan terus kita menyisipkan gambar itu picture, insert picture, kemudian sisipkan gambarnya. Ya, itu bisa. Tetapi bukan hanya itu saja. Seperti bagaimana cara kita masuk ke aplikasi pengolah kata. Bisa melalui Windows S atau Search, atau melalui icon di desktop dan lain sebagainya. Banyak caranya seperti itu. Oke, ini adalah mengenai menyisipkan gambar. Tetapi secara prosedural ya kita pilihnya adalah insert, kemudian picture, pilih gambar yang akan kita sisipkan. Tampilannya seperti itu sudah masuk di lembar kerja Microsoft Office Word. Jadi kalau kita mau pindah-pindah itu agak susah. Jadi kita harus atur juga. Ketika kita sudah menyisipkan gambar, tolong perhatikan di depan. Maka akan muncul tab baru di sini sebelah kanan. Tab format. Tab format. Jadi di tab format ini nanti ada pengaturan-pengaturan mengenai gambar yang kita sisipkan. Mengenai gambar yang kita sisipkan. Jadi kita menuju ke tab format, kemudian kita pilih wrap text di sini. Wrap text ini ada banyak pengaturannya. Kalau ingin lebih mudah untuk dipindah-pindah, ya kalau saya lebih memilih in front of text. Jadi menjadikan gambar ini nanti posisinya itu di atas teks. Klik. Nah, ini bisa dipindah kemana-mana. Klik, tekan, geser. Klik, tekan, geser. Jadi mau dipindah kemana-mana juga bisa. Maksudnya in front of text itu seperti apa? Contoh, saya kasih teks di sini, misalnya. Oke, saya perbesar biar Oke. Gambarnya berada di bawahnya teks atau di atasnya teks? Atas. Di atasnya teks atau di depannya teks, ya kan? Di depannya teks, in front of text, di depannya teks. Kalau di belakang itu bagaimana sih? Kita menuju ke format lagi, coba kita praktekkan. Praktek, kemudian behind text. Nah, jadi teksnya lebih teksnya itu berada di depan, gambarnya ada di belakang. Seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti ini, nggak apa-apa, suka-suka saja. Tapi kalau saya lebih suka ini dijadikan in front of text. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau ngatur gambar biar mudah dipindah-pindah, jadikan aja ini wrap teksnya diatur, kemudian bisa dipindah. Oke, seperti itu. Ini adalah banyak pilihannya, nanti silahkan dicoba sendiri. Oke, itu untuk menyisipkan gambar. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja menuju ke bagaimana menyisipkan tabel. Menyisipkan tabel. Untuk menyisipkan tabel, ya
Sama di sini ada di sebelah kirinya picture tadi ada insert tabel. Klik tabel. Nah, di sini ada beberapa cara sih sebenarnya deh. Kalian langsung arahkan kursornya ke sini. Nanti akan otomatis di bawah ada, coba dilihat di bawah sini. Ada berapa kolom, ada berapa baris. Kita pahami dulu kolom dan baris itu apa. Oke, saya contoh sini. Nggak kelihatan ya? Sudah terbesar. Oke. Dari tabel yang saya buat, ada yang mau jawab? Di sini ada berapa kolom? 3. Angkat tangan. 3. Sagus. Ada 3 kolom. Ya. 1, 2, 3 ya. Oke, terima kasih Sagus. Ada lagi yang mau jawab? Ada berapa kolom? Ayo. Ada berapa kolom? Kolom dan baris. Kalau kita berbicara mengenai tabel, kita harus paham mengenai apa itu kolom, apa itu baris. Oke, belum tahu ya? Oke, tidak apa-apa. Terima kasih Sagus tadi yang sudah menjawab. Kolomnya ada 3. 1, 2, 3 seperti ini ya. Ternyata ya walaupun tadi jawaban Sagus kurang tepat, tetapi terima kasih sudah menjawab. Jadi berkat jawaban si Sagus kita sudah bisa mempelajari mengenai kolom dan baris. Nah, kolom itu adalah yang sini. Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Kalau baris itu yang datar. 1, 2, 3 itu adalah baris. Kolom, baris. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom, 3 baris. 5 kolom, 3 baris. Paham nggak? Paham. Kalau belum paham saya jelaskan lagi. Sudah paham belum? Paham. Sudah. Nah, ini kolom. Kalau yang ke sini baris. Oke. Nanti ketika sudah mempelajari mengenai Microsoft Office, nanti ada Microsoft Excel, nanti ada lagi sel. Sel itu apa? Yo, sel itu berarti tiap kotak ini, anggap aja tiap kotak ini adalah sel. Sel adalah sel. Ada kolom, ada baris, ada sel. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah bisa berarti kita coba sisipkan lagi. Klik insert, kemudian tabel. Kalau mau langsung di sini ada. Tuh, ini langsung. Cuman untuk memahami lebih jelas, kita ke insert tabel saja. Jadi insert tabel. Di sini ada insert tabel atau kotak dialog insert tabel. Table size, number of column. Di sini ada number of column. Maksudnya apa? Jumlah kolom yang akan kamu buat. Berapa kolomnya? Yang ini number of rows. Berapa baris yang akan kamu buat? Contoh, yang atas ini yang kolom saya isikan mau berapa? 5. Tadi sudah 5, ganti no 7 ya. 7. Barisnya berapa? 4. Oke.
Oke, sekarang kita hitung. Tadi kolomnya ada berapa? 7 ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Pas kan? Ya. Pas. Itu adalah kolom dan garis. Kalau misalnya kalian mau nyisipkan ya seperti itu caranya. Insert tabel untuk lebih kalian memahami apa itu kolom, apa itu garis atau rows. Oke, seperti itu. Nah, ketika dibuat sebuah tabel seperti ini, nanti akan muncul tab baru di sebelah kanannya lagi. Ada tab desain dan layout. Desain di sini nanti ada modelnya nanti yang akan seperti template-nya, desain template dari tabel itu nanti ada banyak di sini. Kalau mau pakai. Kemudian di layout ini juga ada, misalnya pengaturannya adalah pengaturan mengenai perataan. Contoh di sini saya tuliskan nama. Nama di sini ini posisinya itu berada di atas dan ke kiri, mepet ke atas, mepet ke kiri. Kalau misalkan kita mau atur, ya bisa, nanti kita masuk ke layout. Kita tinggal atur. Misalnya kita mau menghendaki nama ini jadi rata tengah. Klik rata tengah, di sini ada rata tengah, tapi tengahnya itu tengah pas di tengah. Jadi beda. Ada tengah tapi di atas, tengah tapi di bawah, tengah tapi pas di tengah-tengah, maksudnya gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di sini, kalau tengah di atas itu align top center, berarti berada di tengah tapi di atas. Contoh, perataan di atas ke tengah, nah, seperti ini. Dia di tengah tapi mepet ke atas. Ada align bottom center, ya seperti ini. Nah, mepet ke bawah tapi dia di tengah. Di bawah tapi di tengah. Kalau pas di tengah-tengah, kita pilih yang tengah sini. Tuh. Nah, kita pilih center saja, maka perataannya akan menjadi center. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau merubah garis yang ada di tabel? Untuk merubah garis-garis yang ada di tabel, ya kita bisa memanfaatkan fitur dari desain atau border style. Di sini juga bisa, banyak caranya. Nah, di sini ada border and shading, ataupun kalau misalkan kalian menghendaki di tab menu home yang kemarin sudah pernah, di sini juga ada, sama ada border and shading juga. Border and shading sini sebenarnya fungsinya bukan hanya untuk memberikan garis pada tabel, tetapi fungsinya banyak. Contoh di sini saya berikan, anggap saja ini adalah kop surat. Di kop surat itu biasanya di bawahnya itu kan ada garis kan, ada garis pembatas kop surat itu. Banyak orang yang membuat garis kop atau garis kop surat itu menggunakan insert shapes. Ada yang menggunakan ini shapes, kemudian pilih garis, kemudian bikin garis seperti ini. Benar apa salah? Yo nggak salah, boleh aja pakai garis seperti ini. Tuh, kemudian nanti dikasih garis warna hitam misalnya. Bener, yo bener aja, nggak salah. Cuman
caranya sebenarnya ya bukan hanya itu saja, kita bisa manfaatkan fitur dari border and shading tadi. Contoh di sini tadi ada border, back border. Tapi sebelumnya kita klik dulu loh. Klik dulu, anggap aja gini ya. Ini klik, kemudian enter kan aja. Kemudian posisikan kursornya atau itu di kalian di teks kop suratnya. Kemudian kamu menuju ke border and shading. Nah, di border and shading di sini ada 3 tab. Yang pertama tab border, kedua page border, yang ketiga adalah shading. Yang akan kita fungsikan adalah yang border. Kalau page border ini jadi bingkai nantinya. Contoh ya, saya kasih bingkai. Contoh, saya kasih bingkai itu bingkai kue. Oke, jadi kue belum bingkai. Dia menjadi page border. Jadi garis untuk di halaman seperti bingkai. Seperti itu. Itu kalau misalkan kalian pilih page border. Tapi kalau hanya untuk memberikan garis yang untuk kop surat tadi, itu kita bisa fungsikan, misalnya kita berada di border, kita pilih non saja, none. Di sini ada setting non. Kemudian pilih garis yang dikehendaki. Nah, di sebelah kanannya di sini ada preview. Nah, preview di sini kan berupa kotak. Jadi kalau misalkan kita lanjutkan, kita oke, nanti akan berbentuk seperti ini, kotak. Seperti ini kotak. Tetapi kop surat kan nggak seperti itu. Kita hanya butuh garis di bawahnya saja. Ya toh? Jadi kita harus hilangkan garis yang ada di samping kiri, samping kanan, dan bagian atasnya. Sisakan yang paling bawah. Kemudian klik OK. Jadilah garis penutup kop surat. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, oke, silakan. Mari kita coba untuk mempraktekkan tentang bagaimana menyisipkan, bagaimana membuat dokumen dengan aplikasi pengolah kata Microsoft Office Word. Nah, nanti saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yang ada. Oke, silakan, ini saya bagikan lembar untuk kalian kerjakan. Buatlah semirip mungkin. Di situ ada keterangan mengenai ukuran kertas yang akan kalian terapkan atau kalian atur mengenai aplikasi pengolah kata nanti yang akan kalian buat. Kemudian ada jenis hurufnya apa, spasinya berapa, itu nanti tolong diatur juga. Oke, sudah cukup. Waktunya sudah 30 menit. Silakan kalian simpan. Silakan disimpan. Untuk format penyimpanannya seperti yang tampil di depan. Simpan, nanti tolong tugasnya di folder yang sudah saya share. Ya, di sini di backslash 2 kali 192.1.1.22. Silakan.
sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, ini saya cek hasil kalian dulu. Oke, di sini saya lihat dulu mengenai hasil dari pekerjaan Sagos. Oke, ini adalah hasil dari Sagos yang sudah disimpan di folder yang sudah saya share. Oke, terima kasih. Ayo kita cek sama-sama, tolong perhatikan depan dulu. Beda nggak sama atau sama apa tidak dengan contoh yang saya berikan? Sama atau beda? Beda. Oke, bedanya di mana? Tabel ada warnanya ya? Ya, oke. Nah, di sini untuk ibunda, ibundanya ini jenis hurufnya oke, sudah sama. Ini adalah Times New Roman, cuman ukurannya terlalu besar. Kenapa saya minta kalian untuk membuat sama? Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, kalian berarti kan menganalisis. Menganalisis apa? Ini ukurannya berapa misalnya. Oh, ini kurangnya bagaimana? Ini ukuran berapa? Ini marginnya berapa? Ini pengaturan apa saja yang belum? Nah, jadi di situ kamu bisa menganalisis soal yang ada, kemudian kamu praktekkan, dibuat sama persis. Jadi mengenai aplikasi pengolah kata yang kita pelajari bersama sebelumnya ataupun di hari ini, ya saya sampaikan lagi bahwa kita itu bisa, ya karena biasa. Biasa itu karena pembiasaan. Bisa karena biasa, biasa karena pembiasaan. Jadi kalau misalkan kalian semakin sering untuk berlatih mengetik, ya tentunya kalian akan bisa mengetik dengan baik, dengan rapi, dengan bagus ataupun dengan cepat. Seperti itu. Nah, kalau jarang-jarang atau nggak pernah menggunakan, ya pastinya kemampuannya kan kurang, karena kurang berlatih. Bukan hanya kalian, saya pun juga seperti itu. Ketika saya itu jarang menggunakan atau lama nggak menggunakan komputer untuk ngetik, ya pasti saya kadang mungkin saya bingung, ini pengaturannya itu dulu di mana ya, saya sekarang lupa. Karena lupa itu manusiawi, ya wajar saja. Wajar saja, tetapi juga jangan terus nggak berlatih. Wah, mau lupa itu wajar kok katanya, ya berarti nanti lupa ya biar aja saya, ya nggak gitu. Nah, kalian harus iringi dengan usaha juga, dengan berlatih. Dengan berlatih. Oke, jadi usahakan kalian tetap berlatih, kalian praktekkan aplikasi pengolah kata ini, walaupun ya bukan hanya pas di kegiatan belajar. Kalian bisa terapkan di rumah ataupun di lingkungan kalian, misalnya kalau misalkan ada kegiatan. Oke, untuk praktek di hari ini atau kegiatan belajar di hari ini, ya sudah waktunya sudah mau habis. Jadi di sini saya bagikan link di sini, silahkan kalian catat ya, nanti juga saya share di WA ataupun di Classroom. Silahkan nanti link ini kalian buka, di situ ada soal yang harus kalian kerjakan terkait apa yang kita pelajari mengenai aplikasi pengolah kata. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi kesimpulannya, untuk menu yang ada di Microsoft Office Word, khususnya mengenai tab menu insert, itu tadi dapat digunakan untuk menyisipkan apa saja? Tabel, foto. Ya, salah dua ya. Ada banyak lagi sebenarnya, ada shapes, ada gambar, itu ada gambar yang dari online dan lain sebagainya. Nah, itu adalah
apa yang kita pelajari di hari ini. Nah, untuk pembelajaran di hari ini saya minta tolong kalau misalkan ada kritik ataupun saran terkait pembelajaran di hari ini tadi, silahkan disampaikan. Oke, terima kasih. Oh, terkait masalah komputer tadi, mohon maaf ada beberapa yang mengalami error atau gagal atau bermasalah. Yaitu tadi mohon maaf ya, ada beberapa yang kurang sehat. Tapi kalian bisa menggunakan komputer yang lain karena komputernya masih ada. Jadi untuk yang rusak ya ditinggalkan saja, kalian bisa berpindah ke komputer yang lainnya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai masih di aplikasi pengolah kata, tetapi di topik yang berbeda. Jadi kita akan mempelajari mengenai mailing. Mailing itu apa? Silahkan kalian pelajari di modul yang sudah saya bagikan. Silahkan kalian pelajari. Nah, untuk pembelajaran di hari ini saya kira sudah cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Minta tolong kepada Arif untuk dipimpin doa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.